Nah, oke, nggak rata, nggak rata, nggak rata, nggak rata, dan nggak rata. Base nomor 1. Oke, jika kalian sedang mencari sebuah base Town Hall 11 dengan tujuan untuk mempersulit lawan yang bermain strategi Queen Walk, saya rasa kalian bisa coba gunakan untuk base ini sebagai pertahanan kalian. Karena mengingat untuk semua bangunan pertahanan penting pada base ini, itu hampir semuanya aman dari jangkauan si hero ratu pemanah. Nah, contoh bangunan pentingnya ada apa saja? Jadi di sini ada 2 X-Bow yang berposisi di area sini, dan juga di sini ada 2 bangunan Inferno Tower yang berposisi di area sini, dan juga untuk pertahanan yang paling krusial, yaitu 1 bangunan Eagle Artillery yang berposisi di area sini. Nah, jadi untuk semua bangunan pertahanan penting yang sudah saya sebutkan barusan, itu untuk posisi penempatannya bisa saya bilang sangatlah aman dari jangkauan si hero ratu pemanah. Kenapa? Karena ya pada dasarnya untuk jangkauan serangan si hero ratu pemanah itu hanya terbatas pada 5 petak saja. Sedangkan untuk bangunan pertahanan penting yang sudah saya sebutkan tadi itu berada di posisi petak ke-6. Nah, tapi sebenarnya nggak hanya itu saja. Untuk base ini saya bisa bilang juga lumayan kuat untuk menahan serangan dari pasukan spam. Entah itu pasukan spam darat ataupun pasukan spam udara. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah Minion Super atau juga Lava atau juga Titan Electro. Base nomor 2. Nah, oke, lanjut lagi ke base berikutnya. Jujur saja untuk konsep base yang satu ini adalah salah satu konsep base yang saya suka, yaitu saya sering menyebutnya dengan base jebakan TH. Mungkin mendengar dari namanya saja kalian pasti sudah ada gambaran lah gitu bagaimana nantinya base ini akan bekerja kepada pasukan lawan. Tapi oke, kita tarik lagi kepada kalimat jebakan TH. Dari kalimat tersebut pastinya untuk konsep base ini ya tidak jauh-jauh lah ya dari yang namanya TH. Karena benar saja jika kita lihat di sini untuk posisi penempatan TH-nya itu sedikit condong ke posisi pinggir base. Yang mana nantinya jika memang benar ada yang terpancing menyerang base ini dari area terdekat TH sini, itu saya yakin 90% si penyerang tidak akan pernah bisa meratakan base ini. Ya karena base-nya memang didesain seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ada satu faktor utama yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat di area TH sini, itu semua jebakan berkumpul. Jadi sudah bisa dipastikan jika lawan yang menyerang base ini dari area TH, maka entah pasukannya akan mati banyak atau terpaksa mengeluarkan ulti dari Grand Warden, yang mana itu tentu saja sangat merugikan sekali bagi keberlangsungan serangan lawan nantinya. Nah, tapi sebaliknya, jika memulai serangan dari area terjauh TH sini, itu hati-hati saja karena ada resiko TH gagal dihancurkan. Jadi ya cuma berhasil mendapatkan 1 bintang saja. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan pada base kali ini adalah Titan Electro atau juga Minion Super. Base nomor 3. Nah, oke, mungkin jika saya boleh kasih nama kepada base ini, saya akan kasih nama 4 titik kematian. Karena ya lagi-lagi kalau kita zoom out pasti langsung kelihatan 4 titik posisi area yang sangat berpotensi besar sekali menjadi penyebab blunder bagi lawan yang menyerang base kita ini nantinya. Nah, jadi 4 titik posisi yang saya maksud itu berada di area sini, 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 dan juga sini. Karena lagi-lagi untuk semua titik posisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu sangatlah aman dari jangkauan si hero ratu pemanah lawan. Nah, tapi nanti mungkin ada yang komen kayak begini, "Bang, tapi kan bisa aja main wall breaker untuk memperlebar tembok supaya hero ratu pemanahnya bisa masuk." Mungkin kalau dibilang bisa, ya bisa aja. Tapi apakah semudah itu? Tentunya tidak sama sekali. Karena jika kalian detail melihat base-nya, di area semua
semua titik masuk dari base ini itu terdapat yang namanya tembok putus. Jadi tembok putus itu sendiri ditujukan untuk membuat error target dari wall breaker. Semisal diturunkan di area sini, dia tidak akan mau menarget tembok yang ini, melainkan menarget tembok yang ini. Atau dari area sini, dia nggak akan mau ke tembok sini, melainkan tembok sana atau juga tembok sana. Intinya ribet lah, mendingan main spam naga. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada base kali ini adalah Minion Super atau juga Titan Electro. Base nomor 4. Nah, jika sebelumnya kita punya base 4 titik kematian, sekarang kita punya base dengan 3 titik kematian. Ya, pastinya kalian sudah bisa melihatnya dengan jelas lah ya. Ketiga titik yang saya maksud itu berada di area mana, yaitu di area sini, sini, dan juga sini. Dan jujur saja untuk base kali ini, potensi lawan melakukan blunder pada saat menyerang base ini itu lebih besar daripada base yang sebelumnya. Terlebih lagi untuk area pusat base ini, yang mana di dalamnya ada bangunan Eagle Artillery. Dan seperti yang kita tahu juga, apa resiko jika Eagle Artillery dibiarkan berlama-lama menyerang pasukan? Yap, betul sekali, pasukan auto pindah alam. Dan ini sebenarnya berlaku ketika menggunakan strategi serangan apapun, mulai dari strategi Queen Walk ataupun pasukan spam, atau mungkin ada yang berpikiran menggunakan permainan spell petir. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi pula hanya bisa mendapatkan satu bangunan saja, yaitu cuma Eagle Artillery-nya. Loh, lalu bagaimana dengan Teslanya, Bang? Ya memang Tesla bakal keluarkah jika Eagle Artillery ini di spell petir? Tentunya tidak. Nah, kalau gitu ya sudah, tunggu sampai Teslanya keluar, Bang. Waduh, kalau itu sih kelamaan. Pasukan sudah terlanjur diserang oleh si Eagle Artillery pusat ini. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada base kali ini adalah Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 5. Nah, oke, kali ini ada base andalan saya. Untuk membuat lawan yang menyerang base kita itu berpotensi besar hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Nah, pertanyaannya kenapa? Yap, betul sekali, karena adanya area spasi kosong dan juga tembok pemisah antara base bagian dalam dengan base bagian luar. Yang mana jika kita lihat di sini untuk area base bagian dalamnya itu juga ada bangunan town hall yang diletakkan di area tersebut. Dan itulah yang membuat lawan yang menyerang base ini nantinya besar kemungkinan mendapatkan 1 bintang saja, dengan harapan town hall yang diposisikan di pusat base ini tidak berhasil dihancurkan, karena mengingat penjagaan dari area spasi kosong dan juga tembok yang berlapis ini. Keadaan seperti ini sebenarnya berlaku untuk kedua tipe pasukan, yaitu pasukan darat dan juga pasukan udara, karena ya tentunya untuk pasukan darat akan terhalang oleh tembok ini, dan untuk pasukan udara juga akan terhalang oleh area spasi kosong ini. Dan oke lah, untuk saran bantuan klan kastil yang saya rekomendasikan kepada base kali ini adalah Titan Electro atau juga Minion Super. Base nomor 6. Dan oke lah, untuk base terakhir ini saya khususkan buat kalian yang mungkin sedang mencari base untuk berprogres. Karena dengan base ini kalian pastinya akan menjadi lebih mudah untuk menyeleksi bangunan untuk di-upgrade. Dan mungkin udah sih itu aja. And ya, gua Padli, will be back. Semoga